Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Teori Peluang, Bapak Dr. Muhammad Ridwan Yudahan Negara. Perkenalkan, nama saya Raka Saur Ramadan dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang, kelas 6B. Di sini saya akan menjelaskan soal-soal tentang teori peluang untuk tugas akhir saya. Yang soal pertama itu kelompok A dibentuk atas 6 orang siswa laki-laki dan 2 orang siswa perempuan. Kelompok B dibentuk atas 5 orang siswa perempuan dan 4 orang siswa laki-laki. 1 orang dipilih secara acak dari masing-masing kelompok. Banyak ruang sampel yang terbentuk adalah di sini ada penyelesaiannya. Penyelesaiannya pertama itu kita ketahui dulu kelompok A itu ada dua 2 orang perempuan sama 6 orang laki-laki. Jadi 2P 6L. Nah, kita tambah 2P tambah 6L sama dengan 8C1. Kelompok B itu 5 orang siswa perempuan dan 4 orang siswa laki-laki. Jadi 5 tambah 4, jadi 5 tambah 4 itu 9. Jadi 9C1. C1 itu yang diambil 1 orang. Jadi kan 8 C1, 9 C1. Nah, rumusnya itu NCR sama dengan N faktorial per N kurangi R faktorial. Tim A itu 8C1 sama dengan 8 faktorial. 8 dikurangi 1 faktorial kali 1 faktorial. Kita turunin 8. 8 kurang 1 itu 7 dikali 1 faktorial. Jadi kita jabarin di sini 8 faktorial itu 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 7 faktorial itu 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 1 faktorial itu dikali 1 sama dengan 8 faktorial itu 40.320. 7 faktorial dikali 1 faktorial itu 5.040. Kita bagi 40.320 dibagi 5.040. Nah, kita dapat tim A-nya itu 8. Nah, tim B-nya itu sama dengan 9 faktorial. 9 dikurangi 1 faktorial dikali 1 faktorial. Nah, kita dapat 9, kita turunin 9 faktorial per 9 kurangi 1, 8 faktorial dikali 1 faktorial. Nah, kita jabarin. 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 8 faktorial itu 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dikali 1 faktorial dikali 1. Nah, hasil dari 9 faktorial itu 362.880. Hasil dari 8 faktorial dikali 1 faktorial itu 40.320. Nah, kita bagi 362.880 dibagi 40.320 didapat tim B-nya itu 9. Nah, untuk mencari banyak ruang sampel yang terbentuk, itu kita kali tim A dikali sama tim B sama dengan 8 kali 9 sama dengan 72. Yang kedua itu ada sebuah tas berisi berisi 6 bola kuning dan 2 bola hijau. Jika diambil 3 bola sekaligus secara acak, maka banyak titik sampel dan percobaan acak tersebut adalah pertama kita cari dulu diketahuinya. Banyak bolanya itu 6 bola kuning dan 2 bola hijau. Jadi 6 tambah 2 sama dengan 8. Nah, yang diambil secara acaknya itu 3. Jadi R-nya itu sama dengan 3. Rumusnya itu sama kayak tadi. N CR sama dengan N faktorial. N dikurangi R faktorial. R faktorial. Nah, sini 8C3 sama dengan 8C3 itu karena N-nya itu 8 jumlahnya, R-nya itu yang diambil 3 jadi 8C3. Jadi didapat 8 faktorial per 8 dikurangi 3 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, didapat 8 faktorial per 8 dikurangi 3, 5 faktorial. Kali-kali 3 faktorial. Nah, kita jabarin 8 faktorial itu 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dikali 3 faktorial. 3 dikali 3 dikali 2 kali 1. Nah, 8 faktorial itu
40.320. 5 faktorial itu 5 faktorial dikali 3 faktorial itu 720. Nah, kita bagi 40.320 dibagi 720. Nah, itu hasil dari banyak titik sampel dan percobaan acak tersebut. Nah, itu hasilnya sama dengan 7. Nah, soal ketiga itu sebuah survei matematika menunjukkan bahwa 3 dari 7 siswa berhasil menjawab soal ujian dengan benar. Dalam beberapa bulan terakhir, jika ada 10 siswa yang dipilih secara acak, hitunglah probabilitas bahwa 4 diantaranya berhasil menjawab soal dengan benar. Nah, di sini diketahui N-nya itu sama dengan 10. Jumlah jumlah siswanya itu ada 10. Nah, X-nya itu yang probabilitas benarnya itu ada 4. Jadi X-nya itu sama dengan 4. Nah, yang menjawab benar dari 7 siswa itu ada 3. Jadi 3/7. Nah, kan tadi kan 7 orang kan. Yang benar kan 3. Jadi 7 kurang 3 kan 4. Jadi yang salahnya itu 4/7 Q-nya. Yang benarnya 3, yang salahnya 4. Jadi rumusnya itu P X, N sama dengan N faktorial per N min X faktorial dikali X faktorial dikali P akar X dikali Q akar N min X. P 4,10 sama dengan 10 faktorial per 10 dikurangi 4 faktorial dikali 4 faktorial dikali 3/7 akar 4 dikali 4/7 akar 10 kurangi 4. P 4,10 sama dengan 10 faktorial per 10 kurang 4 faktorial dikali 4 faktorial dikali 3/7 akar 4 dikali 4/7 akar 6 karena 10 kurangi 4. Nah, setelah itu kita turunin lagi, kita dapat 10 faktorial per 10 kurangi 4 faktorial dikali 4 faktorial dikali 3 akar 4 itu kan 81. 7 akar 4 itu 2.401. Jadi 81 per 2.401 dikali 4 akar 6 itu 4.096. 7 akar 6 itu 117.649. Jadi 4.096 per 117.649. Ini P4,10 itu sama dengan kita jabarin 10-nya 10 faktorial 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, 10 kurang 4 itu 6. 10 kurang 4 itu hasilnya 6. 6 faktorial dikali 4 faktorial kita jabarin 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 4 faktorial 4 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali 81 per 2.401 dikali 4.096 per 117.649. Kita dapat 10 faktorial itu 3.628.800 per 6 faktorial dikali 4 faktorial itu 17.280 dikali 81 per 2.401 dikali 4.096 per 117.649. Nah, kita bagi 3.628.800 dibagi 17.280 itu kita dapat 210 dikali 81 per 2.401 dikali 4.096 per 117.649. Nah, kita dapat 210 dikali 81 dikali 4.096 itu 331.776 per 2.401 dikali 117.649 itu 200.082.475.249. Nah, sini dikali dikali kita dapat 69.672.960 per 282.475.249. Nah, ini kita bagi dapat 0,2466. Kalau kita genapin kita dapat 0,247. Sini soal keempat dari soal yang atas
Tentukan besar mean dan variannya. Di sini kita diketahui yang kayak tadi, diketahui itu N itu sama dengan 10, P-nya itu 3/7, Q-nya itu 4/7. Yang tadi benarnya itu 3, yang Q-nya itu yang salahnya. Mu sama dengan N kali P, mu sama dengan 10, N itu 10 dikali 3/7. Nah, mu-nya 30/7. Nah, sama dengan 30 dibagi 7 itu 4,29. Sigma kuadrat sama dengan N kali P kali Q. Sigma kuadratnya, N-nya itu tadi 10, P-nya itu 3/7, Q-nya 4/7. Nah, kita dapat Q, sigma kuadratnya 120 dibagi 49. Nah, di sini kita dapat sama dengan dibaginya 2,45. Soal kelima itu ada di sebuah sekolah terdapat 6 guru yang mengikuti tes matematika dengan tingkat kelulusan sebesar 0,6. Hitunglah probabilitas bahwa paling banyak dua guru yang lulus. Di sini kita cari dulu diketahuinya N sama dengan 6. 6 jumlahnya itu 6 guru. Jadi N itu sama dengan 6. Yang P-nya kan benarnya. P-nya itu 0,6 yang lulus. Yang nggak lulusnya 0,4. Kenapa 0,4? Jadi kan satu kan, satu. Jadi 0,6 biar jadi satu itu yang nggak lulusnya 0,4. Terus P X sama dengan 0, kita cari dulu X-nya. X0, X0, X1 sama X2. Yang pertama itu X0 sama dengan 6 faktorial per 0 faktorial dikali 6 dikurangi 0 faktorial dikali 0,6 akar 0 0,4 akar 6 karena di sini 0 0 yang benar jadi 6 yang salah 6 yang salah jadi kita turunin 6 faktorial 0 faktorial 6 kurang 0 kan 6 6 faktorial per 0 faktorial dikali 6 faktorial 0,6 akar 0 kan itu satu terus dikali 0,4 akar 6 itu 0,0 0,004096. Nah, kita jabarin 6 faktorial itu 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 6 faktorial itu 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dikali 1 dikali 0,004096. Didapat sama dengan 720 per 1720. Hasil 6 faktorial itu 720. Hasil eh, dikali 1 dikali 0,004096. Nah, sini kita dapat sama dengan 1 dikali 1 dikali 1 dikali 0,004096 sama dengan hasilnya 0,0 kan dikalinya satu-satu ya, jadi 0,004096. Yang kedua itu X1-nya 6 faktorial per 1 faktorial dikali 6 kurang 1 faktorial. 0,61 0,6 akar 1 dikali 0,4 akar 5. Jadi satu yang benar, 5 yang salah. Jadi X jadi sama dengan 6 faktorial, 1 faktorial, 6 kurang 1, 5, 5 faktorial. 0,6 dikali akar 1 itu 0,6 dikali 0,01 dikali 0,4 akar 5 itu 0,01024 sama dengan 6 faktorial itu 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 1 faktorial itu 1 kali 5 faktorial kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dikali 0,6 dikali 0,01024. 6 faktorial itu 720. 1 faktorial dikali 5 faktorial itu 120. Dikali 0,6 dikali 0,01024. Di sini sama dengan 6. 720 dikurangi 120 itu sama dengan 6. Dikali 0,6 dikali 0,01024. Didapat 0,036864.
Yang ketiga itu X2, kalau misalkan yang benar 2. Sama dengan 6 faktorial, 2 faktorial, 6 kurangi 2 faktorial. Dikali 0,2 akar 2, dikali 0,4 akar 4. X. Jika sama dengan 6 faktorial, 2 per 2 faktorial, 6 kurangi 2 kan 4. 4 faktorial dikali 4 faktorial. Dikali, dikali 0,36 dikali 0,0256. Kita jabarin 6 faktorial itu 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Per 2 faktorial itu 2 kali 1 kali 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dikali 0,36 dikali 0,0256. Didapat 6 faktorial itu 720. 2 faktorial dikali 4 faktorial itu 48 dikali 0,36 dikali 0,0256. Didapat 720 dibagi 48 itu 15. Nah, ini 15 dikali 0,36 dikali 0,02 0,02566 256. Didapat hasilnya 0,13824. PBK-nya itu peluang binomial kumulatifnya itu kita jumlahin semuanya 0,004096 tambah 0,036864 ditambah 0,13824 sama dengan 01792. Soal ke-6, sebuah perusahaan alat laboratorium memproduksi 50 unit sensor suhu setiap harinya berdasarkan data. Sekitar 2% sensor mengalami kerusakan. Hitunglah probabilitas bahwa tepat 2 sensor rusak dalam 1 hari. Nah, untuk kita cari itu, kita diketahui dulu. N-nya itu kan semuanya unitnya itu sama dengan 50. X-nya itu yang rusak sehari itu 2. Jadi X-nya itu sama dengan 2. P itu sama dengan 0,02. Kan rusaknya kan 2%. Jadi itunya Q-nya 0,98. Jadi di sini PXN sama dengan N faktorial, N dikurangi X faktorial dikali P dikali Q. 50 faktorial per 50 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Dikali 0,02 kuadrat dikali 0,96 akar 48. 50 faktorial per 50 kurang 2, 48 faktorial dikali 2 faktorial. Dikali 0,02 kuadrat dikali 0,98 akar 48. Nah, hasil dari 50 faktorial per 48 faktorial kali 2 faktorial itu 1,225 dikali 0,02 kuadrat itu 0,0004 dikali 0,98 akar 48 itu 0,3773. Nah, hasilnya itu dikali semua 1,225 dikali 0,0004 dikali 0,3773 itu hasilnya 0,1849. Yang ketujuh itu dalam sebuah survei terhadap minuman favorit siswa. Dari 3 siswa yang terpilih secara acak, masing-masing menyatakan suka pada salah satu dari 3 jenis minuman, yaitu teh, kopi, dan jus. Jika peluang memilih teh adalah 1/4, kopi 1/3, dan jus 5/12. Berapa peluang bahwa satu siswa memiliki teh, satu memiliki kopi, dan memiliki masing-masing satu? Yang pertama itu diketahui dulu P1 itu 1/4 teh, P2 itu 1/3 kopi, P3 itu 5/12 jus. Nah, kan masing-masing satu kan, jadi probabilitasnya tuh X1, X2, X3 itu sama dengan satu. Nah, jumlahnya itu kan tadi ada teh, jus, sama kopi. Nah, jumlahnya itu sama dengan 3. Nah, ini kita dapat F-nya itu F sama dengan N faktorial X per X1 faktorial dikali X2 faktorial dikali X3 faktorial dikali P1 akar X1 dikali P2 akar X2 dikali P3 akar X3. F sama dengan 3 faktorial per 1 kali 1 dikali 1/4 akar 1
dikali sepertiga akar satu dikali 5/12 akar 1. Nah, kita jabarin 3 kali 2 kali 1 per 1 kali 1 kali 1 dikali 1/4 akar 1 1/3 akar 1 5/12 akar 1. Nah, hasil dari 3 faktorial itu 6/1 dikali 1 1/4 akar 1 itu kan 1/4. 1/3 akar 1 itu 1/3. 5/12 akar 1 itu 5/12. Jadi 6/1 dikali 1/4 dikali 1/3 dikali 5/12. Di sini kita dapat 6 dikali 1 kali 1 1 1 kali 5 5 5/4 kali 3 kali 12 itu 144. Jadi 6 dikali 5/144 didapat 6 kali 5 30. 30/144 dibagi 30 dibagi 144 itu 0,2083. Nah, itu soal ke-8 itu dua buah dadu dilempar sebanyak 6 kali. Tentukan peluang bahwa jumlah 2 atau 8 muncul sebanyak 2 kali. Jumlah bilangan prima muncul sebanyak 2 kali. Dan jumlah lebih dari 9 muncul sebanyak 2 kali. Sini kita diketahui dulu. P1 itu yang jumlahnya 2 atau 8. Yang munculnya sebanyak 2 kali. Itu ada yang berjumlah 2 atau 8 itu 1,1 kan 2. 2,6 itu 8. 3,5 itu 8, 4,4 itu 8 juga, 5,3 itu 8 juga, 6,2 itu juga 8. Nah, kita dapat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6/36. Kita bisa kecilin jadi 1/6. Nah, yang kedua itu berjumlah bilangan prima. Jumlah bilangan prima itu 1,1 itu 2, 1,2 itu 3, 2,1 itu 3, 1,4 itu 5, 2,3 itu 5, 3,2 itu 5, 4,1 itu 5, 1,6 itu 7, 2,5 itu 7, 3,4 itu 7, 4,3 itu 7, 5,2 itu 7, 5,6 11, 6,5 itu 11, 6,1 itu 7, 5,6 11, 6,5 itu 11. Jadi di sini kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini ada yang sama. Maaf, ini ada yang sama. Jadi ini jadi 15/36. Sama dengan kita kecilin 5/6. Yang ketiga itu berjumlah lebih dari 9. Kan 10, 11, 12 gitu kan. Jadi yang lebih dari 9 itu 4,6. 4,6 itu 10. 5,5 itu 10. 5,6 itu 11. 6,4 10. 6,5 itu 11. 6,6 12. Nah, sini kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6/36. Bisa kita kecilin lagi jadi 1/6. N-nya itu jumlah dilemparnya itu 6 kali. Jadi 6. Terus peluangnya itu 2 kali. Masing-masing semuanya X1, X2, X3-nya. Jadi sama dengan 2. Sini P1 sama dengan 1/6. P2 sama dengan 5/12. P3 itu sama dengan 1/6. Jadi F sama dengan 6 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1/6 kuadrat dikali 5/12 kuadrat dikali 1/6 kuadrat. Nah, kita jabarin 6 faktorial itu 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1 kali 2 kali 1 kali 2 kali 1 itu kan 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, dikali 1/6 akar kuadrat dikali 5/12 akar kuadrat dikali 1/6 akar kuadrat. Nah, hasil 6 faktorial itu 720. Hasil dari 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial itu hasilnya 8. Nah, 720/8 dibagi dikali 1/6 kuadrat dikali 5/12 kuadrat dikali 1/6 kuadrat. 720 kita turunin 720 dibagi 8 itu 90.
seperenam kuadrat itu sepertiga enam, 5/12 kuadrat itu 25/144, seperenam kuadrat itu 1/36, sama kayak tadi. Terus kita jumlahin 90 dikali 1 kali 25 kali 1 itu 2.250, 36 dikali 144 dikali 36 itu 186.624. Kita kali 90 dikali 250, 2.250 dibagi 186.624. Itu didapat 0,0121. Nah, sini soal 9 itu peserta suatu seminar akan tiba dengan pesawat terbang. Pesawat terbang, bus, mobil pribadi, atau kereta api. Masing-masing dengan peluang sebesar 0,15, 0,35, 0,25, dan 0,25. Berapakah peluang bahwa 6 peserta yang dipilih secara acak? Satu orang tiba dengan pesawat terbang, dua orang tiba dengan bis, dua orang dengan mobil pribadi, dan satu orang dengan kereta api. Diketahui N-nya itu kan 6. Jumlahnya kan semuanya 6, 6 peserta. Terus X1 itu sama dengan 1, X2 itu sama dengan 2. Yang pesawat itu kan tadi 1, jadi sama dengan 1. Yang bis itu sama dengan 2, X2-nya. X3-nya itu mobil pribadi itu sama dengan 2. Kereta api itu sama dengan 4. Nah, P1 itu peluangnya itu 0,15 yang pakai pesawat terbang. Yang P2 peluangnya itu yang bis itu 0,35. Yang pakai mobil pribadi itu peluangnya 0,25. Yang pakai kereta api itu 0,25. Sama. Di sini F sama dengan N faktorial per X1 faktorial dikali X2 faktorial dikali X3 faktorial dikali P1 akar X1 dikali P2 akar X2 dikali P3 akar X3 dikali P4 X akar X4. F sama dengan 6 faktorial per 1 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1 faktorial dikali 0,15 akar akar 1 dikali 0,35 akar 2 dikali 0,25 akar 2 dikali 0,25 akar 1. F sama dengan kita jabarin 6 kali 5, 6 faktorial. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 1 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1 faktorial itu 1 kali 2 kali 1 kali 2 kali 1 kali 1 dikali 0,15 akar 1 dikali 0,35 akar 2 dikali 0,25 akar 2 dikali 0,25 akar 1. Ini F sama dengan 6 faktorial itu 720. Nah, 1 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1 faktorial itu sama dengan 4. Nah, 720 per 4 dikali 0,15 akar 1 dikali 0,35 akar 2 dikali 0,25 akar 2 dikali 0,25 akar 1 sama dengan F sama dengan 180. 720 dibagi 4 itu hasilnya 180. 0,15 akar 1 itu 0,15. 0,35 akar 2 itu 0,1225. 0,25 akar 2 itu 0,0625. 0,25 akar 1 itu 0,25. Jadi 180 dikali 0,15 dikali 0,1225 dikali 0,0625 dikali 0,25. Di sini kita dapat 180 dikali 0,000287 10,9375. Hasilnya 0,0517. Ini soal ke-10. Ada dua buah koin dilempar sebanyak 6 kali. Berapa peluang jika dalam 6 kali perempuan tersebut muncul dua muka gambar sebanyak 3 kali, satu muka gambar dan satu muka angka sebanyak 2 kali, serta dua muka angka sebanyak 1 kali. Nah, sini ada dilem- dilempar koinnya itu ada 6 percobaan. Nah, kalau misalkan munculnya dua gambar doang itu 3 kali. Munculnya gambar dan angka itu munculnya 2 kali. Munculnya dua angka itu 1 kali. Nah, itu jadi X1-nya itu kan dua gambar, jadi 3. X2-nya itu gambar dan angka itu 2. X3-nya itu dua angka. Angka doang 1. Jadi
munculnya dua gambar itu kan X satunya itu 3 kali. Munculnya gambar dan angka itu kan X2 itu sama dengan 2 kali. Munculnya dua angka itu sama dengan 1 kali. F sama dengan N faktorial per X1 faktorial dikali X2 faktorial dikali X3 faktorial dikali P1 akar X1 dikali P2 akar X2 dikali P3 akar X3. F sama dengan 6 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1 faktorial dikali seperempat akar 3 dikali seperdua akar 2 dikali seperempat akar 1. 6 faktorial itu kita jabarin 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 3 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1 faktorial kita jabarin 3 kali 2 kali 1 kali 2 kali 1 kali 1 dikali seperempat akar 3 dikali seperdua akar 2 dikali seperempat akar 1. Nah, hasil 6 faktorial itu 720. Hasil dari 3 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1 faktorial itu 12 dikali seperempat akar 3 dikali seperdua akar 2 dikali seperempat akar 1. 720 dibagi 12 itu 60 dikali seperempat akar 3 dikali seperdua akar 2 dikali seperempat akar 1. Nah, sama dengan 60 dikali seperempat akar 3 itu 1/64. Seperdua akar 2 itu seperempat. Seperempat akar 1 itu seperempat. Jadi 60 dikali 1 kali 1 kali 1, 1. 4 kali 4 kali 4 itu 1024. Jadi 60 kali 1 dibagi 1024 itu 0,0586. Ini yang soal berikutnya itu sebuah bola diambil dari dalam kotak yang berisi 60 buah berwarna. 60 bola berwarna. Berapa peluang bahwa bola yang diambil tersebut berwarna merah jika terdapat 8 bola merah dalam kotak tersebut? Kita cari tahu dulu diketahuinya N-nya itu 60 bola. Jadi 6 N sama dengan 60. NA-nya itu yang bola berwarna merahnya itu 18. Jadi sama dengan NA dibagi NS. Bola merah dibagi jumlah seluruh bola. Jadi 18 dibagi 60, yaitu 3/10 atau 0,3. Di sini soal ke-12 itu dalam pelemparan sebuah dadu, peluang munculnya mata dadu 5 adalah 1/6. Jika pelemparan dadu dilakukan sebanyak 24 kali, maka nilai harapan munculnya mata dadu 5 adalah, kita diketahui dulu probabilitas A-nya itu sama dengan 1/6 munculnya angka dadu 5. F-nya itu sama dengan 24. Ya, sebanyak 24 kali. Terus A-nya itu berarti nilai harapannya itu 1/6 dikali 24. Itu sama dengan nilai harapannya itu, peluang harapannya itu sama dengan 4. Nah, soal ke-13 itu sebuah spinner diputar 1 kali. Peluang jarum menunjuk pola bilangan ganjil adalah 2/5. Berapakah peluang bahwa jarum tidak menunjuk pada bilangan ganjil? Nah, kita diketahui dulu probabilitas A-nya itu 2/5. Kan keganjilnya itu 2/5. P, nah rumusnya itu P probabilitas aksen sama dengan 1 dikurangi probabilitas A. Probabilitas aksennya itu sama dengan 1 dikurangi 2/5. Itu hasilnya 3/5 atau 0,6. Nah, soal ke-14 itu sebuah dadu bersisi 6 dilempar 1 kali. Berapakah peluang munculnya mata dadu kelipatan 3 atau bilangan ganjil? Nah, di sini kita diketahui dulu nilai semestanya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan dadu kan ada 6, bersisi 6. Terus jumlahnya itu juga 6, NS-nya. A-nya itu yang kelipatan 3 itu 3 sama 6. Berarti NA-nya itu 2. Berarti probabilitas A-nya 2/6. 2 dari 6. Nah, B-nya itu bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu di 6 itu 1, 3, 5. Nah, itu ada 3. Nah, probabilitasnya itu 3 dari 6. Jadi 3/6. A irisan B itu 3. Nah, jadi
jumlahnya itu ada satu, jadi 1/6. Nah, sini kita cari P A gabungan B itu sama dengan P A ditambah probabilitas A ditambah probabilitas B dikurangi probabilitas A irisan B. Nah, probabilitas A-nya itu 2/6. Probabilitas B-nya itu 3/6. Probabilitas A irisan B-nya itu 1/6. Jadi 2/6 ditambah 3/6 dikurangi 1/6. Nah, didapat 4/6. Hmm. Kan 3 tambah 4 5. Jadi kurang 1 4. Karena bawahnya udah sama, jadi tinggal dijumlahin aja atasnya. Terus 4/6 dikecilin jadi 2/3. Nah, kita dapat P gabungan PA gabungan B-nya itu 2/3. Sini ada dua dadu dilempar secara bersamaan, tentukan peluang muncul mata dadu pertama kurang dari 4 dan mata dadu kedua merupakan bilangan genap. Pertama kita diketahui dulu A itu sama dengan 1,2,3. Kan kurang dari 4. Yang kurang dari 4 itu 1,2,3. Nah, jadi kan 6 kan. Jadi dia 3/6. Dikecilin jadi 1/2. Nah, yang kedua itu yang B-nya itu 2,4,6. Mata dadu pertama kurang dari 4 dan mata dadu kedua merupakan bilangan genap. Nah, mata dadu kan tadi kan mata dadu pertama yang A. Mata dadu kedua itu yang bilangan genap 2, 4, 6. Jadi ada 3 juga. Jadi 3/6 bisa dikecilin jadi 1/2. Sini kita cari irisannya. P probabilitas A irisan B-nya sama dengan probabilitas A dikali probabilitas B sama dengan probabilitas A-nya itu 1/2, probabilitas B-nya itu 1/2 juga. Jadi kan sama. Jadi kita kali 2 kali 2 itu 4, 1 kali 1 1, jadi 1/4. Yang 16, dalam sebuah kotak terdapat 6 bola dengan nomor 1 sampai 6. Jika sebuah bola diambil secara acak, tentukan peluang bahwa bola yang diambil bernomor ganjil dengan syarat bola tersebut habis dibagi 3. Diketahui S-nya itu nilai semestanya itu kan tadi dadu ya 1 2 3 4 5 6. Terus NS-nya itu sama dengan 6 jumlahnya semuanya. Terus A-nya itu yang bernomor ganjil itu yang bernomor kan jika sebuah bola diambil secara acak, tentukan peluang bola yang diambil nomor ganjil. Ah, 3,6. Nanti yang nggak bukan yang genap, probabilitas A-nya itu ada 2/6. Yang kedua itu 1,3,5 yang ganjil. Itu ada 3. Yang pertama itu yang hasilnya itu 3. Jadi 3/6. Terus A irisan B-nya itu sama dengan 3. Jadi jumlah itu ada 1. A irisan B-nya itu 1/6. Nah, sini ada probabilitas B A-nya itu sama dengan 1/6/2/6. Sama dengan kita kali silang 1/6 dikali 6/2. Sama dengan 6, 12. 1 kali 6, 6. 6 kali 2, 12. Kita kecilin, kita dapat 1/2. Terus soal ke-17, dua orang peserta undian memilih nomor secara acak dari angka 1 sampai 6. Tentukan peluang bahwa jumlah kedua nomor yang dipilih adalah 3 atau 5. Kita cari tahu diketahuinya angka yang dipilih itu 1 2 3 4 5 6 N-nya. Terus dua orang masing-masing satu angka acak. Kan bisa aja bisa dapat juga 1 2 3 4 5 6. Jadi S-nya nilai semestanya itu dari angka yang dipilih sama dua orang masing-masing satu angka acak itu 6 kali 6. Jadi kita dapat 36. Jumlah yang dapat 3 itu 1,2 itu 3, 2,1 itu 3. Jadi ada dua pasangan yang dapat jumlahnya 3.
Yang dapat jumlahnya 5 itu ada 4 pasangan. Itu 1,4 itu dapat 5, 2,3 itu ditambah jadi 5, 3,2 itu ditambah jadi 5, 1,4 ditambah itu jadi 5. Jadi didapat 4 pasangan. Nah, jumlahnya itu jadi 2 tambah 4 sama dengan 6. Probabilitasnya itu NA per NS. Nah, NA-nya itu 6, NS-nya itu 36. Jadi 6 dibagi 36 yaitu 1/6. Soal 18, terdapat 12 kartu bernomor dari 1 sampai 12. Jika diambil satu kartu secara acak, maka berapa peluang untuk mendapat kartu bernomor kelipatan 3 atau bilangan genap? Diketahui NS-nya 12. Seluruhnya itu 12 kartu. Terus A-nya itu diambil satu kartu secara acak, maka berapa peluang untuk mendapat kartu bernomor kelipatan 3? Bernomor kelipatan 3, 3, 6, 9, 12. Jadi itu ada 4 yang kelipatan 3. Nah, probabilitas A-nya itu sama dengan 4/12. B-nya itu yang nggak kelipatan 3. Jadi 2, 4, 6, 8, 10, 12. Sama dengan 6. Jadi probabilitasnya 6/12. A irisan B-nya itu 6,12. Nah, jumlahnya 2. Jadi probabilitas A irisan B-nya itu 2/12. Dari sini kita cari probabilitas A gabungan B sama dengan P, probabilitas A ditambah probabilitas B dikurangi probabilitas A irisan B. Probabilitas A-nya itu 4/12, probabilitas B-nya itu 6/12, probabilitas A irisan B-nya 2/12. Jadi 4/12 ditambah 6/12 dikali 2/12. Dikurang 2/12. Yaitu 8/12. 8/12 bisa kita kecilin jadi 2/3. Di sini soal ke-19 ada, jika seorang peserta pelatih dipilih secara acak, berapa peluang terpilihnya peserta yang berasal dari luar kota dengan syarat dia adalah perempuan. Di sini ada namanya, ada nama, di tabelnya ada nama laki-laki perempuan. Terus juga ada dari kota itu ada 500 laki-laki, ada ada 300 perempuan. Dari luar kota ada 200 laki-laki, ada 600 perempuan. Itu jumlahnya dari kota itu 800, dari luar kota itu 800. Jumlahnya jumlah laki-laki itu 700 dari kota dan luar kota. Jumlah perempuan itu 900 dari kota dan luar kota. Nah, jumlah keseluruhannya itu 1.600. Di sini diketahui jumlah keseluruhannya itu 1.600. Nah, jumlah peserta perempuan dari kota dan luar kota itu 900, 300 tambah 600. Nah, jumlah peserta luar kota itu jumlah peserta luar kota yaitu 200 tambah 600 itu 800. Peserta perempuan dari luar kota itu 300 sama 600 jadi 900. Peserta dari luar kota itu ya. Terus di sini B, probabilitas A sama dengan P A irisan B, ya 600 kan. A irisan B per probabilitas A. Probabilitas B A-nya sama dengan 600 per 1.600 per 900 per 1.600. Kita kali silang juga kayak tadi. 600 per 1.600 dikali 1.600 per 900. Kita dapat 600 dikali 1.600 per 900 dikali 1.600. Kita dapat 600 per 900 sama dengan kita kecilin jadi 2/3. Soal terakhir, di dalam sebuah gudang terdapat 40 dus berisi kabel, terdapat 28 dus berisi kabel hitam, dan sisanya kabel merah. Jika dari gudang tersebut diambil sekaligus 15 dus tersebut, tentukan probabilitas bahwa yang terambil tersebut ada 6 dus kabel merah. Penyelesaiannya yang kita ketahui itu ada 10. N-nya itu 10. Total helmnya itu
20. Helm merahnya itu sama dengan 15. P1 sama dengan 15 per 20. Itu sama dengan 3 per 4. Helm putihnya itu sama dengan 5. P2 sama, probabilitas 2-nya sama dengan 5 per 2, 5 per 20 sama dengan seperempat. X1 sama dengan 6, X2 sama dengan 4. Nah, jadi X1 tambah X2 sama dengan 10. F-nya itu N faktorial per X faktorial dikali X2 faktorial. Dikali P1 akar X1 dikali P2 akar X2. Sama dengan 10 faktorial per 6 faktorial dikali 4 faktorial. Dikali 3 per 4 akar 6 dikali seperempat akar 4. Kita jabarin 10 faktorial, 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 6 faktorial, 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 2 faktorial itu kali 2, 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dikali 3 per 4 akar 6 dikali seperempat akar 4. 10 faktorial itu 3.628.800. 6 faktorial dikali 4 faktorial itu 17.280 dikali 3 per 4 akar 6 dikali seperempat akar 4. Nah, 3.628.800 per 720 itu dibagi itu hasilnya 210. Nah, 3 per 4 akar 6 itu 729 per 24.096 dikali seperempat akar 4 itu 1 per 256. Itu dikali dapat 210 dikali 729 per 1.048.576. 210 dikali 0,000695 didapat 0,14595. Digenepin jadi 0,146. Demikian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.